Baru setelah cukup umur bisa dipisahkan tiap tanaman satu pot. Nah, pada proses aklimatisasi ini, bibit anggrek biasanya banyak yang mati. Karena proses ini, kalau Kembang Ayu bilang adalah proses kritis pada anggrek. Tapi jangan khawatir, Kembang Ayu mau pakai metode sungkup untuk proses aklimatisasi anggrek. Iya, proses aklimatisasi anggrek dari botol ke media baru. Pada metode ini keberhasilan bibit anggrek sangat besar, hampir 99% hidup. Dan anggrek dipersiapkan untuk FSFR. Apa itu? Adalah full sun full rain. Ini bukan tren ya sahabat anggrek, tetapi mempersiapkan anggrek. Hai, sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kembang Ayu channel. Sahabat anggrek, berbagai cara setelah mengeluarkan bibit anggrek dalam botol. Biasanya bibit anggrek banyak ditanam dengan memakai metode kompot atau community pot. Jadi penanaman yang berkelompok dimaksudkan untuk menjaga kelembaban. Baru setelah cukup umur bisa dipisahkan tiap tanaman satu pot. Nah, pada proses aklimatisasi ini, bibit anggrek biasanya banyak yang mati. Karena proses ini, kalau Kembang Ayu bilang, adalah proses kritis pada anggrek. Tapi jangan khawatir, Kembang Ayu mau pakai metode sungkup untuk proses aklimatisasi anggrek dari botol ke media yang baru. Pada metode ini, keberhasilan bibit anggrek sangat besar, hampir 99% hidup. Dan anggrek dipersiapkan untuk FSFR. Apa itu? Adalah full sun, full rain. Ini bukan tren ya sahabat anggrek, tetapi mempersiapkan anggrek mendekati lingkungan tempat hidupnya nanti. Oke, sahabat anggrek, setelah kita mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol, mungkin sahabat bisa lihat detailnya di video saya yang telah lalu seperti ini. Buat kalian yang belum bisa mengeluarkan anggrek dari dalam botol, mesti harus nonton karena berkaitan dengan video ini. Anggrek pada fase aklimatisasi. Apa itu sahabat anggrek? Yaitu penyesuaian terhadap lingkungan baru. Dari lingkungan seperti yang sahabat lihat, semula anggrek pada media botol dan saat ini kita tanam dengan metode yang jelas berbeda dari sebelumnya di luar botol. Artinya, dalam lingkungan yang baru, yang muanya akan berubah. Begitu sahabat anggrek ya. Seperti yang sahabat lihat ini adalah metode sungkup. Dalam penyungkupan bibit anggrek dengan plastik dimaksudkan untuk membuat anggrek tahan terhadap FSFR, yaitu full sun, full rain. Di samping itu untuk mempersiapkan tanaman anggrek tumbuh subur dan tidak terserang hama penyakit. Juga tahan badai gitu kali ya. Iya betul, tahan badai. Kuncinya adalah sterilisasi dan fermentasi media. Begitu sahabat anggrek. Dan saat ini perlu dipersiapkan
dalam sungkup yang full nutrisi, terutama dengan POC milk. Sahabat anggrek, saat aklimatisasi ada syaratnya. Di antaranya, yang pertama baby anggrek dari dalam botol paling tidak usianya 4 bulan. Seperti yang sahabat lihat, walaupun terlihat kecil baby anggrek ini, namun usianya 9 bulan dari hari penyemaiannya di botol. Tergantung jenisnya juga ya, jadi ada yang bonsor, imut, dan mungkin komposisi nutrisinya dalam botol juga bisa. Kemudian yang kedua, anggrek sudah terlihat akar, batang, dan daun. Walaupun anggrek ada yang terlihat kecil sekali ya, dan terlihat banyak perbedaan antara anggrek yang satu dengan anggrek yang lainnya. Apa saja yang harus disiapkan sahabat anggrek? Yang pertama tentunya wadah. Wadah dalam hal ini adalah pot ya. Sahabat anggrek bisa mempergunakan pot dari tanah ataupun plastik. Pot yang kita pakai jangan lupa yang berlubang dan bersih ya. Pot tanah bisa kita sikat sampai bersih. Kita rendam fungisida minimal 1 jam. Kemudian styrofoam atau kita mengenal dengan istilah gabus putih. Jika kalian susah mendapatkannya, bisa membeli di toko ATK. Kemudian yang berikutnya, pastinya media. Media dalam hal ini kembang ayu memakai pakis yang telah difermentasi. Nah, ini dia. Buat sahabat anggrek yang masih belum bisa memfermentasi media anggrek, silahkan tonton video seperti tampil di atas ini. Kamu harus pahami dulu ya. Kemudian berikutnya adalah kawat untuk penyangga pot. Oke, kali ini kembang ayu rencana mau pakai 2 macam pot ya. Ada yang bilang dari gerabah akan cepat menyerap air pada metode ini. Iya deh, nanti di next video kita akan bandingkan ya dengan takaran yang sama hasilnya seperti apa. Oke, kawat kita pasang seperti ini. Yang kelima adalah plastik transparan ukuran 5 kilo yang kira-kira pot yang kita pakai bisa masuk. Mengapa yang transparan? Agar kita bisa melihat perkembangan anggrek sewaktu-waktu. Nah, biar nggak pada penasaran ya bagaimana perkembangan anggrek di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah gelas ukuran atau kalian bisa pakai takaran 1 liter pada penyemprot pupuk seperti ini. Seperti yang sahabat lihat. Kemudian yang ketujuh adalah pupuk organik cair milk yang M1 untuk pertumbuhan batang dan daun, kemudian M2 untuk akar. Cukup itu aja. Kalau udah pakai milk, nggak perlu pakai vitamin B1 karena milk udah komplit. Yang kedelapan adalah fungisida. Monggo pakai merek apa aja, saat ini yang ada kembang ayu pakai Skor. Kemudian karet gelang untuk mengikat plastik agar kedap udara. Oke sahabat anggrek, kembang ayu pernah bahas juga tentang POC milk part 1 dan part 2 tentang kelebihannya yang sangat luar biasa. Kalau boleh kembang ayu bilang, untuk menggambarkan anggrek jika disemprot milk, ibarat tanaman anggrek di pot dapat nutrisi alami yang pas sesuai habitatnya. Oke,
Kunci dari metode sungkup ini, sahabat anggrek ya, adalah sterilisasi, baik pot yang bersih maupun media yang dipakai. Untuk pakis yang harus difermentasi itu adalah wajib. Buat kalian yang belum bisa cara memfermentasi media, bisa tonton video tentang fermentasi beberapa hari yang lalu yang Kembang Ayu buat. Sahabat anggrek, langsung kita tuang styrofoam di sepertiga bagian dari pot. Diharapkan nanti dasar dari media tidak tercelup air bernutrisi. Lanjut, di atasnya kita beri pakis yang telah difermentasi. Bibit anggrek yang telah kita celup fungisida kemarin sore dan kita biarkan semalaman, kita selipkan di antara pakis yang telah siap. Ingat, hanya akarnya saja. Tiap pot bisa kita beri sekitar minimal 6 dan maksimal 8 bibit anggrek, tergantung besar kecilnya pot. Penanaman sebaiknya dilakukan saat pagi, jam 5 sampai jam 9. Istilahnya ngunduri saat ada matahari ya, jadi enggak ngunduri saat malam hari gitu. Ini cara menanamnya, Kembang Ayu cepatkan saja ya. Ini dia penampakannya. Baby anggrek udah siap di medianya. Lanjut kita ambil plastik transparan 5 kiloan tadi. Pot kita masukkan plastik. Dan kita cepatkan lagi ya. Sahabat, pot udah masuk plastik semua. Sementara kita siapkan nutrisi yang akan kita taruh di dasar pot. Apa saja campurannya? Yaitu sebaiknya pupuk organik. Yang pertama adalah Milt M1 untuk pertumbuhan batang dan daun, 5 ml dalam 1 liternya. Kemudian M2 untuk akar dan takaran yang sama. Cukup itu aja, kalau udah pakai Milt nggak perlu pakai vitamin B1 karena Milt udah komplit. Kemudian yang ketiga adalah fungisida. Nampaknya cairan bernutrisi sudah siap. Kita pakai takaran gelas air mineral. Jika pas gak ada, ya nggak masalah, kita bisa pakai botol mineral yang dipotong tengahnya. Tiap satu plastik cukup 1 gelas ya. Kita tuang di bagian luar pot ya sahabat anggrek. Lalu per plastik kita ikat biar kedap udara ya. Jadi sebaiknya jangan pakai tali rafia karena kurang rapat. Begitu sebaiknya. Metode sungkup udah ready. Kita taruh di tempat teduh ya sahabat anggrek. Atau mungkin bisa di teras rumah kita. Jika di kebun bisa pakai paranet yang 60%. Ingat, jangan di tempat yang panas. Nanti akan terbakar daunnya. Oke, kita bisa ganti airnya tiap sebulan sekali atau jika air telah habis. Dan lama sungkup bisa 3 bulan atau lebih.
Jangan lupa ID dari anggrek harus disertakan juga ya. Vanda Pimchai Beauty mulai sungkup 5 April 2020. Teknik sungkup berisi pupuk bernutrisi dan kuncinya cuma satu, yaitu sterilisasi. Dengan metode ini kita nggak usah capek-capek menyiram dengan sprayer setiap 2 hari sekali. Sudahkah kalian mencoba mengaplikasikan teknik sungkup ini? Masih lanjut di next video. Kapan mulai tanam FSFR? Bagaimana proses ganti nutrisinya? Salam anggrek, saya tunggu komennya ya. Dan hasil anggrekmu dengan teknik yang Kembang Ayu sampaikan ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari Kembang Ayu. Kembang Ayu selalu bersamamu. Bye-bye, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.